ke my channel. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya bersama keluarga kecil saya ke daerah istimewa Yogyakarta dengan menggunakan jasa trip keliling Jogja. Nah, sebelum itu kami sempat dilema mencari travel yang tepat, apalagi saya membawa anak kecil. Beberapa hari searching di sosial media, kami baru menemukan travel ini. Dan alhamdulillahnya kita memilih travel yang sangat tepat. Karena apa? Yang pertama, karena harganya terjangkau. Kedua, fasilitasnya super duper oke banget. Apalagi kebersihan mobil dan ya kendaraannya juga sangat oke gitu loh. Dan ketiga, itu dia benar-benar ramah dengan anak kecil. Jadi kita 2 hari menggunakan jasa itu selalu disediain snack-snack dan minuman yang bisa dikonsumsi anak kecil. Untuk di hari pertama, startnya mulai jam 8, itu dimulai dari Candi Borobudur, kedua Bumi Merapi, ketiga Tebing Breksi, dan keempat terakhir ke Obelisk Hill. Nah, kenapa kita mengiyakan? Karena Candi Borobudur ini bisa kita kenalkan kepada anak-anak atau generasi kita ke depannya bahwa Candi Borobudur merupakan candi yang dibangun pada abad ke-8 hingga abad ke-9 dan ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Untuk perjalanan kedua itu kita pergi ke Bumi Merapi. Bumi Merapi ini menjadi tempat wisata karena konsepnya yang menggabungkan edukasi dan rekreasi. Nah, sangat cocok untuk anak kecil bukan? Di mana pengunjung bisa berinteraksi dengan alam dan hewan dan memiliki miniatur bangunan dari beberapa negara yang membuat pengunjung merasa seolah-olah berada di luar negeri. Untuk tempat yang ketiga, itu kita pergi ke Tebing Breksi. Nah, dulunya Tebing Breksi ini merupakan bekas tambang batu yang kemudian disulap oleh warga setempat dan pemerintah menjadi tempat dengan keindahan alam yang unik dengan adanya ukiran seni dan pemandangan yang sangat memukau. Tebing Breksi ini juga memiliki pahatan relief yang menggambarkan kisah-kisah sejarah budaya Jawa serta pewayangan dan memiliki fasilitas hiburan seperti acara pertunjukan seni, konser musik, dan acara budaya. Dan tempat terakhir yang keempat itu kita pergi ke Obelisk Hill, mana dari Tebing Breksi ke Obelisk Hill itu hanya memakan waktu 1 jam lebih. Dan tempat ini tidak kalah menarik dari ketiga tempat tersebut karena apa? Obelisk Hill ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah terutama saat sunset yang dilengkapi dengan adanya live musik, restoran, dan jika ingin bersantai ada juga tempat area camping yang langsung menghadap pemandangan alam dan disuguhi adanya acara pentas seni tari di sore hari. Nah, nggak kebayang kan gimana sunset di sana. Untuk di hari kedua itu mulai start jam 8 juga, dimulai dari rute Pantai Ngobaran dan Parangkritis, Gumuk Pasir, dan terakhir Obelisk Sea View. Nah, Pantai Ngobaran ini merupakan pantai yang menawarkan perpaduan unik, yaitu ada 3. Yang pertama keindahan alam, budaya, dan spiritual. Pantai Ngobaran ini disebut juga Jogja Rasa Bali. Karena apa? Karena pantai ini memiliki pura Hindu yang berada di atas tebing karang. Namun untuk pantai ini tidak disarankan untuk berenang karena memiliki arus ombak yang terlalu kuat dan banyaknya berbatuan karang di tepi pantai. Jadi kita hanya bisa menikmati keindahannya saja dari pesisir pantai, namun tetap harus berhati-hati. Selanjutnya kita pergi ke Gumuk Pasir dan Pantai Parangkritis. Kedua tempat ini tidak kalah cantik dan unik dari beberapa tempat yang sudah kami kunjungi, termasuk Gumuk Pasir. Gumuk Pasir ini menawarkan layaknya kita berada di gurun pasir. Nah, di situ banyak tempat swap foto
dan kita juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sana. Dan untuk wisatanya kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan warga setempat, yaitu sandboarding. Dan untuk pantai Parangtritis kita bisa menikmati dengan menggunakan jeep yang sudah kita sewa, dan bisa kita nikmati pemandangan dengan menggunakan jeep dengan menelusuri setiap tepi pantai Parangtritis. Dan terakhir di hari kedua kita pergi ke Obelix Sea View. Apa sih bedanya Obelix Hill dengan Obelix Sea? Nah, di sini Obelix Hill itu menawarkan pemandangan pegunungan, sedangkan Obelix Sea ini menawarkan pemandangan laut dari atas ketinggian. Nah, Obelix Sea ini terletak di atas perbukitan Gunung Kidul dengan fasilitas lengkap seperti adanya restoran, kafe, acara seni seperti seni tari, dan ada tempat oleh-oleh juga, dan ada light show di tengah malam. Di sini tuh sangat bagus untuk di malam hari, apalagi juga untuk sunsetnya juga luar biasa sekali di sini. Nah, untuk 2 hari keliling Jogja bersama trip keliling Jogja kita hanya membayar 900.000 per orang atau 1.800.000 untuk 2 orang dewasa dengan fasilitas transportasi, driver, BBM, parkir, dan tiket masuk, tapi tidak termasuk dengan harga tiket naik ke Candi Borobudur, naik jeep dari Gumuk Pasir ke Pantai Parangtritis. Namun kebesokannya kita tambah 1 hari lagi, tapi kita yang menentukan tempat wisatanya, yaitu kita pergi ke Gembira Loka, dan kedua kita ke Ibar Bopak. Dan masuk ke sana luar biasa, anak saya excited banget melihat binatang yang di sana. Kenapa kita memilih kedua tempat tersebut? Karena kebetulan anak saya menyukai binatang, jadi saya ingin membawa dia ke kebun binatang, dan kebetulan di Yogyakarta memiliki kebun binatang yang sangat lengkap. Dengan mengendarai kereta di Gembira Loka, kita bisa melihat seperti adanya gajah, monyet, adanya burung, ular, harimau. Jadi untuk perjalanan kedua kita ke Ibar Bopak karena konsepnya yang menggabungkan edukasi dan rekreasi. Nah, sangat cocok untuk anak kecil bukan? Di mana pengunjung bisa berinteraksi dengan alam dan hewan dan memiliki fasilitas hiburan seperti acara pertunjukan seni, konser musik, dan acara budaya. Untuk keliling Jogja bersama Trip Keliling Jogja, kita sepakat untuk kedepannya sewaktu-waktu kita akan berkunjung ke Jogja lagi, kita akan menggunakan trip keliling Jogja. Nah, jika kalian ingin berkunjung dan berkeliling Jogja, jangan lupa menggunakan trip keliling Jogja. Karena apa? Mereka sangat antusias dan mudah berkomunikasi apa maunya kita, dan mereka bisa menyesuaikan keinginan kita. Jadi saya sarankan dengan trip keliling Jogja. Cukup sekian video saya, sampai jumpa, bye bye.